Bab 2111, Dunia Baru. Apa asal-usul Kaisar Abadi? Itulah jalan asli yang mengandung Dao dan hukum Kaisar Abadi. Jika seseorang dapat memperoleh sinar asal-usul jalan kekaisaran ini, maka ia dapat memahami hukum dan jalan kekaisaran yang terkandung di dalamnya, menerobos langkah terakhir, dan menjadi seorang Kaisar Abadi sejati yang mendominasi 9 langit dan 10 bumi. Namun, asal-usul Kaisar Abadi terlalu langka, dan tidak banyak orang yang mampu mendapatkannya sepanjang sejarah. Darah putra Kaisar terdahulu mengandung jejak asal-usul Kaisar. Namun jika dibandingkan dengan jejak asal-usul Kaisar yang ditinggalkan Kaisar Abadi Wei Yang, darah tersebut mengandung tanda keabadian Kaisar Abadi Wei Yang, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dan dimiliki oleh orang biasa. Oleh karena itu, ketika Tiang Xuanzi dan keempat dewa kuat lainnya cemburu dan memperebutkannya, mereka menggunakan kekuatan asal-usul dunia untuk membangkitkan jejak tanda abadi Kaisar Abadi Wei Yang dalam asal-usul darah Kaisar. Jejak keabadian Kaisar Abadi Wei Yang inilah yang membuatnya mengangkat tangan untuk memanggil sungai waktu yang panjang, lalu langsung membangkitkan putra Kaisar. Kemudian dia langsung menyeberangi lautan alam semesta dan waktu dan tiba di dunia alien yang gelap. Dengan lambaian tangannya, dia menekan mayat Kaisar dunia asing yang gelap. Kalau saja bukan karena leluhur dari dunia alien gelap yang mengambil tindakan, jejak tanda keabadian Kaisar Wei Yang ini pasti sudah mampu langsung menekan seluruh dunia alien. Namun, leluhur dunia gelap juga seorang Kaisar sejati. Meskipun dia tidak sekuat Kaisar Abadi Wei Yang, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang Kaisar sejati. Walaupun dia berhasil melintasi dunia dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dia hampir musnah bersama jejak tanda asal Kaisar Abadi Wei Yang ini. Pada akhirnya, tidak diketahui kekuatan sihir hebat apa yang digunakan Kaisar Abadi Wei Yang hingga meninggalkan jejak asal-usulnya sebagai Kaisar Abadi. Mungkin itu adalah hadiah terakhir untuk generasi masa depan di surga dan seluruh dunia. Akan tetapi, dia sendiri mungkin tidak memikirkan apa arti hadiah ini bagi orang-orang berkuasa di surga dan seluruh dunia. Kesempatan seperti ini adalah yang terbaik sepanjang sejarah waktu. Inilah asal-muasal jalan kekaisaran Kaisar Abadi. Di bawah tatapan semua orang, sinar asal-usul Kaisar Abadi ini perlahan naik dari lautan waktu di alam semesta, menerangi tahun-tahun yang tak berujung. Inilah asal-muasal sebenarnya dari Kaisar Abadi, yang sangat kuat dan berharga. Jika Dewa Abadi dapat memperolehnya, dia mungkin menemukan jalan untuk menjadi seorang Kaisar. Begitu berharganya, semua dewa di surga dan raja-raja dari negeri asing memandang asal-usul sang Kaisar Abadi dengan mata berkobar-kobar api. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Bila menyangkut Kaisar sesungguhnya, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Jika kau mencoba merebutnya dengan gegabah, kau mungkin akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Pikiran ilahi yang luas dari para raja dan dewa Dewi Agung meliputi berbagai waktu dan ruang, mengamati dengan saksama asal-muasal sang Kaisar Abadi. Seberkas tanda abadi yang tersisa dari Kaisar Abadi Wei Yang bertarung dengan telapak tangan leluhur ke-8, dan secara tidak sengaja mengeluarkan seberkas napas, menyebabkan waktu dan ruang yang tak berujung runtuh, dan dunia surga dan tanah asing yang gelap semuanya hancur. Dua dunia dan peradaban yang berbeda ditakdirkan untuk mencapai titik di mana keabadian menjadi tidak ada. Sekalipun seorang dewa abadi atau seorang raja yang telah mengerahkan segenap kekuatannya, ia tidak dapat mengubah hasil ini. Saat untaian asal-usul Kaisar Abadi ini meningkat, ia benar-benar menembus sungai waktu yang panjang pada sudut yang luar biasa dan tetap berada di atas kekacauan yang luas. Saat berikutnya, asal-usul Kaisar Abadi berubah menjadi cahaya abadi pamungkas yang tak terhitung jumlahnya, menghilangkan semua kegelapan dan membekukan semua waktu yang runtuh. Kemudian, semua orang, bahkan makhluk yang paling lemah sekalipun, dapat melihatnya dengan mata telanjang. Dunia yang benar-benar baru dan luas secara bertahap terbuka, dan luasnya dunia itu berada di luar imajinasi. Asal-usul Kaisar Abadi sedang membuka dunia ketiga. Para raja negeri asing dan para dewa di surga berseru pada saat yang sama. Baru pada saat inilah orang-orang kuat ini menyadari bahwa asal mula Kaisar Abadi adalah menciptakan dunia. Dunia yang dibuka oleh Kaisar Abadi jauh dari sebanding dengan dunia yang dibuka oleh raja segala raja. Dalam kekacauan purba itu, matahari, bulan, bintang, semuanya berevolusi dengan cepat. Tatapan mata dapat berlangsung selama 1000 tahun, atau mungkin miliaran tahun, atau mungkin hanya sesaat. Asal-usul Kaisar Abadi adalah dalam penciptaan dunia ketiga super yang sepenuhnya berada di luar surga dan alam alien yang gelap. Prestasi ini jarang terjadi di dunia, bahkan makhluk abadi dan raja pun tidak dapat melakukannya. Cepat, dunia baru penuh dengan peluang, ayo masuk dulu. Raja-raja dari negeri asing merasa gembira. Saat ini, tanah asing yang gelap dan dunia surga hampir menjadi tanah tandus. 10.000 jalan yang hancur, semuanya pada akhirnya akan menjadi kosong, dan simpul waktu yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh. Dunia baru sedang berkembang dan terbuka. Siapapun yang dapat memasukinya pertama kali akan memperoleh kesempatan untuk mengendalikan dunia ketiga yang super ini. Tentu saja para dewa yang berkuasa di surga juga mengetahui alasannya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Abadi Wei Yang tak terkalahkan, metodenya benar-benar tak tertandingi. Mulai hari ini, kesempatan terbesar di dunia akan segera datang. Ya, ini adalah dunia besar zaman prasejarah yang berevolusi dari asal-usul Kaisar Abadi.
Ini berisi jalan sejati tingkat Kaisar Abadi. Terutama pada tahap awal evolusi dunia, jalan surga dan bumi terungkap. Baik itu harta surga dan bumi atau persepsi berbagai hukum, itu jauh lebih mudah daripada di dunia surga. Kami telah hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun, dan sekarang kami akhirnya dapat melihat harapan untuk kemajuan lebih lanjut. Haha. Wei Yang, aku mengucapkan terima kasih atas nama klan Taigu, haha. Di sebuah gunung suci kuno jauh di tengah kekacauan alam semesta, sesosok yang mengerikan tiba-tiba muncul. Saat ia lahir, seluruh dunia berguncang. Di sekelilingnya, aura gelap tak berujung merasuki, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi sumber kegelapan. Meskipun auranya telah menurun, dia adalah seorang abadi yang kuat dan sejati. Itu adalah tempat terpencil di tepian alam semesta, tempat yang kacau dalam waktu dan ruang, dan jarang dikunjungi manusia. Di antara meteorit yang tak berujung, ada sebuah makam besar berwarna oker yang mengambang. Pada saat itu, makam itu seperti dirangsang oleh sesuatu dan meledak dengan suara keras. Seberkas cahaya menyilaukan menyambar keluar, mengubah apapun di sekitarnya menjadi ketiadaan. Akhirnya semua cahaya menyatu dan seorang lelaki tua kurus berjubah tau berwarna abu-abu muncul. Lelaki tua itu kurus kering bagaikan hantu tua, matanya tajam menatap ke kejauhan yang tak berujung. Kaisar Abadi Wei Yang, kau memang ahli strategi. Akankah era besar ini dimulai hari ini? Sambil berbicara, dia melangkah maju, alam semesta dan bintang-bintang berbalik, dan sosoknya menghilang tepat di tepian alam semesta. Pada saat yang sama, baik di alam surga maupun alam gelap, aura yang dahsyat tengah bangkit, raungan naga sungguhan, serta aura binatang mitologi kuno seperti burung phoenix dan unicorn mengguncang langit dan bumi. Momen berikutnya, Kaisar Abadi, Kaisar Ilahi, Tiang Xuanzi, dan leluhur singa berkepala 9 juga menghancurkan semua jalan dengan satu kaki dan langsung menyerbu ke dunia ketiga yang terbuka. Kini lautan alam semesta dan waktu yang memisahkan daratan alien gelap dan dunia surga telah hancur total, dan gerbang penghubung kedua dunia itu pun terbuka lebar. Akan tetapi, kedua dunia tidak perlu memulai perang super. Lagi pula, kedua dunia sekarang sedang tenggelam dan runtuh di bawah sinar kekuatan kekaisaran. Namun, ketika raja-raja dari negeri asing dan para dewa dari surga tiba di pintu masuk ke alam ketiga yang baru dibuka, hukum kekaisaran yang utama pun turun atas mereka dalam sekejap. Semua raja dan orang abadi tertiup angin bagai daun yang berguguran. Setelah beberapa saat, para raja dan makhluk abadi akhirnya keluar dari kehampaan dengan panik. Ada ketakutan yang masih melekat di wajah setiap orang. Ini terlalu mengerikan dan bukan sesuatu yang bisa mereka sentuh. Kaisar Abadi memandang raja-raja asing itu dan mencibir, mereka yang bukan rasku pasti memiliki hati yang berbeda. Dunia ini tercipta dari asal-muasal yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Wei Yang dari surga. Apakah kalian makhluk gelap juga ingin ikut terlibat? Ya, kembalilah ke kampung halamanmu. Sang Kaisar Ilahi juga mencibir. Oh. Raja Wuxiang menjawab, kalian semua orang munafik, mengapa kalian berpura-pura? Bukankah kalian juga tidak diizinkan masuk? Kau tenggelam seperti seluruh langit, apakah kau mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memulai perang dengan duniaku? Iblis agung itu menghunus pedang iblis keputusasaan, bila pedangnya bersinar, dan mencabik-cabik sebagian waktu dan ruang. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Tian Xuanzi tidak takut sama sekali. Akan tetapi, orang-orang berkekuatan super dari kedua dunia menahan diri dan tidak mengambil tindakan. Dalam situasi saat ini, sebenarnya tidak perlu ada pertikaian antara kedua belah pihak. Baik di surga maupun di tanah asing yang gelap, situasinya serupa. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dan mereka tidak memiliki cara untuk menyediakan tempat berlindung. Boom, ketika raja-raja negeri asing dan para dewa surga saling berhadapan, petir yang dahsyat meledak. Ia berasal dari dunia ketiga yang baru dibuka, menerangi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kekuatan guntur kacau yang tak tertandingi ini bahkan mengejutkan dewa abadi dan para raja. Di dalamnya terkandung semua hukum kaisar yang membakar. Seperti kembang api, meledak di dunia yang luas dan tak terbatas. Segera setelah itu, semua makhluk di alam manusia di dunia surga dan semua makhluk di alam manusia di dunia alien gelap terangkat ke udara secara misterius. Setiap makhluk hidup terbungkus dalam lapisan cahaya kemasan redup, lalu berubah menjadi bola cahaya yang merobek alam semesta dan terbang menuju dunia ketiga yang baru dibuka. Ini membentuk suatu pemandangan spektakuler. Tidak peduli apakah mereka adalah para dewa abadi di surga, para dewa sejati, atau raja-raja dari negeri asing dan para mayat hidup, mereka semua dapat melihat bahwa semua makhluk di alam manusia di kedua dunia itu sedang naik. Dan tujuan kenaikan adalah tepatnya alam ketiga yang dibuka oleh asal-usul Kaisar Abadi. Raja ini mengerti. Raja Hantu mendesah, Kaisar sungguh penyayang. Tidak ada diskriminasi antara alam. Semua makhluk hidup adalah sama. Oke. Raja Phoenix jatuh pun berkata dengan penuh emosi. Tampaknya dunia ketiga yang baru dibuka ini adalah untuk menyelamatkan duniaku dan semua makhluk hidup di surga. Cara semacam ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang dewa abadi.
Untuk membawa semua makhluk di alam manusia di dua dunia super ke alam ketiga dengan begitu akurat sambil mengecualikan semua makhluk di tingkat abadi, hanya seorang kaisar abadi yang dapat melakukannya. Proses ini sangat cepat di depan metode hebat kaisar abadi tertinggi. Dunia ketiga telah berevolusi dan menjadi dinamis dalam sekejap. Tentu saja, dunia surga dan alam alien gelap pada hakikat adalah musuh. Meskipun semua makhluk yang masuk ke dunia ini berasal dari alam manusia, perang besar segera pecah. Dunia yang diciptakan oleh asal mula Kaisar Abadi tidak dapat dihancurkan oleh para pembudidaya di alam manusia, tidak peduli seberapa keras mereka bertarung. Langit yang luas dan angkasa yang tak berujung tiba-tiba tampak sunyi. Di negeri asing yang gelap, dunia telah sepenuhnya berubah menjadi gurun tandus. Kedua dunia yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini hanya dipenuhi oleh makhluk abadi dan mayat hidup. Belum ada seorang pun yang mengambil tindakan, menyaksikan dunia super yang lengkap berevolusi. Itu dapat disebut sebagai surga, dan secerca asal-usul Kaisar Abadi telah lolos ke dalamnya. Apakah benar-benar tidak mungkin bagi kami untuk masuk? Beberapa makhluk abadi di surga mulai mengaum. Tinggal di dunia yang serba kosong ini sebenarnya sama saja dengan pengasingan. Mungkin, itulah dunia yang dibuka oleh asal-usul Kaisar Abadi. Bahkan raja-raja negeri asing dan penguasa abadi yang kuat di dunia kita tidak dapat masuk. Mengapa? Inilah yang mereka sebut perubahan besar di dunia. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Seharusnya dunia ini sempurna, bukan? Bab 2112, Pengepungan. Dunia baru berkembang makin cepat. Sebelum alam semesta terbagi dan kekacauan mulai muncul, kilat menyambar langit. Angin, hujan, guntur dan kilat, berjuta-juta cara, tanda hati surga, semuanya berevolusi. Inilah terciptanya dunia super yang sesungguhnya, yang hanya dapat dicapai oleh Kaisar Abadi, dan jelas tidak dapat dibandingkan dengan dunia yang diciptakan oleh penguasa abadi. Luasnya alam ketiga ini tidak kalah dengan alam surga dan alam alien gelap. Itu dapat dianggap sebagai alam ketiga yang benar-benar transenden dan independen. Secerca asal-usul Kaisar Abadi ditelusuri kembali ke sumbernya dengan sarana Kaisar Abadi tertinggi, dan menuntun semua manusia di surga dan tanah asing yang gelap ke alam ketiga, tetapi sepenuhnya mengecualikan makhluk pada tingkat keabadian sejati. Dua dunia yang dulu penuh kemegahan tak berujung, kini tampak tak bernyawa. Tidak peduli di dunia mana, arus utamanya selalu masyarakat biasa. Berapa banyak orang yang benar-benar kuat? Dunia surga dan tanah asing yang gelap masih runtuh di hadapan sinar kekuatan kekaisaran yang bocor, dan banyak pemandangan mengerikan muncul. Tentu saja, kecuali mereka sendiri yang mencari kematian, makhluk biasa setingkat dewa sejati tidak akan berada dalam bahaya. Memasuki alam ketiga sudah menjadi keinginan umum para orang kuat di surga dan raja-raja dari negeri asing. Boom, guntur langit yang kacau meledak lagi, mempengaruhi tahun-tahun yang tak berujung. Alam ketiga benar-benar terbentuk, ia luas dan tak terbatas, memiliki segalanya, bersinar dengan vitalitas, dan menyatukan banyak alam semesta kuno. Raja-raja asing dan para dewa dari dunia luar mengirimkan pikiran-pikiran ilahi mereka yang kuat dan mencoba memasuki alam ketiga, tetapi mereka semua terisolasi dan tidak dapat melakukannya sama sekali. Saya tidak percaya. Raja asing Wuxiang telah menjadi populer. Dia meraung, dan tubuh asli sang raja muncul, berdiri tegak dan memancarkan cahaya merah darah di langit yang gelap. Ini adalah raja kuno yang sudah terkenal sejak lama. Tombak Tianhuang yang retak di tangannya telah meminum darah banyak makhluk abadi di surga. Dengan lambaian Tianhuang Halberd, waktu dan ruang terkoyak, dan pembuluh darah yang mempesona menebas langsung ke arah dunia ketiga yang baru dibuka. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari Dewa Abadi, yang memengaruhi waktu dan ruang yang berbeda dan sangat mengerikan. Baik mereka yang benar-benar abadi di surga maupun mayat hidup dari negeri asing, mereka semua tercengang. Betapa mengerikannya seorang yang abadi sejati. Tombak Tianhuang menari dan menebas dunia baru. Kupikir aku setidaknya dapat merobek celah dan menerobos penghalang dunia, tetapi aku tidak menyangka serangan kekuatan penuh sang raja bahkan tidak akan menimbulkan riak apapun. Saya akan mencoba. Setan besar tidak mau kalah. Pedang iblis putus asa itu bersenandung dan menebas tanpa peringatan apapun. Cahaya pedang yang tak tertandingi merobek langit dan menebas langsung ke arah dunia baru. Tak lama kemudian, Raja Hantu, Raja Sembilan Nether, Raja Phoenix jatuh dan raja-raja lainnya juga ikut bertindak. Raja-raja asing tampaknya bertekad untuk memasuki dunia ketiga dan mengerahkan segala upaya. Di dunia surga, tanah asing yang gelap tidak dapat menahan aura penuh para raja, dan kecepatan kehancurannya semakin cepat. Tentu saja para raja dan banyak makhluk abadi, makhluk hidup yang tidak mati, serta makhluk abadi sejati tidak lagi peduli. Bagaimanapun juga, kedua dunia luas ini telah sepenuhnya menjadi tanah tandus. Sampai sejauh mana mereka bisa runtuh? Mengapa kita tidak mencobanya bersama? Tai Xuanzi angkat bicara untuk mengingatkannya. Oke. 3 Dewa Abadi, Kaisar Abadi, Kaisar Ilahi, dan leluhur singa berkepala 9, menanggapi pada saat yang sama. Raja-raja negeri asing dan 4 Dewa Abadi dunia semuanya mengambil tindakan. Seluruh alam semesta, waktu dan ruang diterangi, dan hukum-hukum Dewa Abadi yang tak tertandingi melonjak, membuat segalanya menjadi transparan.
Kekuatan yang mengerikan itu hanya memiliki satu target, yaitu dunia ketiga yang dibuka oleh asal-usul Kaisar Abadi. Hukum-hukum itu bagaikan lautan, bergelora tiada henti, kekuatan sihirnya yang dahsyat merobek angkasa dan meremukkan cakrawala. Semuanya menghantam penghalang dunia ketiga pada saat yang sama, dan langit serta negeri asing pun diterangi. Kekuatan mengerikan yang tersisa dari Dewa Abadi ini tersapu ke dalam ruang dan waktu yang luas, memutus sungai waktu yang panjang, dan menghancurkan alam semesta dan galaksi kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun tetap saja tidak berhasil, bahkan tidak ada riak sedikit pun yang muncul, dan tidak ada cara untuk membuka penghalang dunia baru. Para makhluk abadi dan sejumlah besar makhluk mati juga putus asa. Para raja dan makhluk abadi dari dua dunia bergabung dan menyerang dengan sekuat tenaga mereka, namun mereka tidak hanya tidak mampu merobek penghalang dunia ketiga, bahkan tidak ada sedikit pun riak yang muncul. Semua orang benar-benar putus asa. Mereka menyaksikan dunia baru nan gemilang yang diberkati oleh asal-usul Kaisar Abadi, tetapi mereka tidak dapat memasukinya. Mereka hanya bisa tinggal di dunia lama ini yang perlahan-lahan dihancurkan menjadi tanah tandus. Semua orang mendesah dalam hati. Seumur hidup berkultivasi tidak lain hanyalah pertempuran melawan langit dan bumi, mengejar kekuatan tertinggi, dan menerobos batas-batas tubuh manusia, langit dan bumi. Jelaslah bahwa surga dan tanah asing yang gelap tidak lagi cocok untuk ditanami. Semua jalan telah ditinggalkan sepenuhnya dan berangsur-angsur berkembang menjadi tempat yang aneh. Belum lagi dalam hal budidaya, jika tidak hati-hati bisa membahayakan nyawa seseorang. Meskipun raja-raja negeri asing dan para dewa di dunia surga adalah musuh bebuyutan, menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, mereka tidak saling bertarung, tetapi secara naluriah bersatu. Namun tetap saja tidak ada gunanya. Saat ini, di seluruh surga dan tanah asing yang gelap, hanya sekte Taixuan yang aman dan sehat. Sekte Taixuan menempati galaksi yang luas, yang sebanding dengan beberapa dunia kuno. Sekte Taixuan dilindungi oleh sepotong kulit manusia yang ditumpahkan oleh Li Taixuan, dan sepotong kulit manusia ini sangat menakutkan. Dia tidak takut dengan kekuatan kekaisaran Kaisar Abadi Wei yang sebelumnya dan leluhur negeri asing, bahkan senjata kekaisaran yang sempurna, cermin Dakian, pun takut padanya. Oleh karena itu, Sekte Taixuan tidak terpengaruh sama sekali oleh bencana ini. Lapisan cahaya kekaisaran menyelimuti seluruh Sekte Taixuan. Tubuh asli dari Master Abadi Li Guiyi kembali dari sungai waktu yang panjang dan memerintah seluruh Sekte Taixuan. Mereka semua berlutut dan menyembah kulit manusia. Begitu terjadi bencana, semua orang di Sekte Taixuan akan bersama-sama menyerukan agar Li Taixuan kembali. Bukan hanya orang-orang berkuasa di surga yang tidak tahan melihat pemandangan ini, bahkan raja-raja kegelapan pun sedikit tidak senang. Namun, cahaya redup yang menyelimuti seluruh Sekte Taixuan dan kulit manusia yang mengambang di alam semesta membuat semua orang kuat tidak berani bertindak gegabah. Tiang Xuanzi sekarang sangat tidak puas dengan sikap Taixuan Song, tetapi dia hanya membicarakannya dan tidak mengambil tindakan apapun. Dia mencubit tangannya dan membaca beberapa mantra, lalu cahaya abadi kuno keluar dari tubuhnya. Alam rahasia kuno adalah salah satu kekuatan tertua di dunia ini. Pada zaman dahulu kala, seorang kaisar sejati pernah muncul di sana. Artefak kekaisaran yang sempurna, cermin seribu besar, adalah bukti terbaik. Dari tempat yang tidak diketahui, seberkas cahaya peri merobek segalanya dan terbang keluar. Itulah senjata kekaisaran, cermin seribu besar. Beberapa retakan muncul di cermin Dakian, yang disebabkan oleh sinar cahaya tinju yang disapu Li Taixuan dari tempat yang tidak diketahui. Meskipun begitu, cermin Dakian masih merupakan senjata kekaisaran yang sempurna. Hukum kekaisaran yang berasal darinya membuat waktu tak berujung mengalir mundur, membuat semua raja di negeri asing dan para dewa di surga gemetar ketakutan. Raja dan dewa abadi sudah sangat kuat, tetapi di hadapan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kaisar Abadi, Dewa Abadi dan Raja Rentan. Tian Xuanzi memegang cermin Dakian di tangannya, memancarkan cahaya abadi yang tak terbatas. Kemanapun cahaya unik itu lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan, kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu cahaya cermin menyapu langsung ke arah dunia ketiga. Tian Xuanzi bermaksud menggunakan senjata kekaisaran untuk meledakkan penghalang alam ketiga dan kemudian menggunakannya untuk masuk. Namun, ketika cahaya senjata kekaisaran yang sempurna menyapu penghalang dunia alam ketiga, cahaya itu dengan cepat meredup. Bab 2113, Pertarungan Kacau. Di atas penghalang alam ketiga, hukum kekaisaran yang membara berkedip-kedip, yang merupakan bola-bola cahaya yang dipancarkan oleh asal-usul Kaisar Abadi yang melarikan diri. Yang satu merupakan asal-usul Kaisar Abadi, yang satu lagi merupakan senjata kekaisaran yang sempurna. Tabrakan hukum kekaisaran itu memang jauh lebih dahsyat daripada serangan gabungan raja-raja asing dan para dewa surgawi. Tetapi mereka tetap tidak dapat menghancurkan dunia baru ini, dan semua yang kuat terhalang di luar. Bahkan senjata kekaisaran yang sempurna pun tidak mampu membuka penghalang alam ketiga. Kini semua raja dan makhluk abadi putus asa. Li Guiyi, dalam menghadapi bencana seperti itu, bisakah sekte Taixuanmu benar-benar tidak ikut campur? Patriark Singa berkepala 9 mulai memarahi. Dalam situasi ini, jika kita ingin menerobos penghalang dunia ketiga, saya khawatir kita hanya dapat menggunakan kulit manusia Taixuan Song. Itulah satu-satunya kesempatan. Dengus dingin terdengar dari sekte Taixuan yang menjulang tinggi.
Sebuah gambar besar dari seorang abadi melayang di atas alam semesta. Itu Li Guiyi. Saya sudah menjelaskan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan sekte Taixuan saya. Kalian harus menjaga diri kalian sendiri dan jangan mengganggu latihan sekte saya. Sikap Li Guiyi sangat keras, tetapi apakah itu leluhur singa berkepala 9, Tian Xuanzi, Kaisar Ilahi, atau Kaisar Abadi, mereka benar-benar tidak berani mengambil tindakan. Sebelumnya, keempat Dewa Abadi ingin bergabung untuk memberi pelajaran pada sekte Taixuan, namun tanpa diduga, kulit manusia itu menunjukkan kekuatannya yang terlalu mengerikan. Bahkan dengan senjata kekaisaran yang sempurna di tangan, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Namun lain halnya dengan raja-raja dari negeri asing. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa kulit manusia yang mengambang di alam semesta ini sangatlah tidak biasa, mereka belum pernah menyaksikan kengeriannya dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi saya tidak menganggapnya terlalu serius. Dikabarkan bahwa sekte Taixuan adalah pemimpin dari 5 kekuatan utama di alam semesta. Hari ini, saya ingin melihat apa yang istimewa darinya. Raja termuda dari negeri asing, Raja Jiuyu, melangkah maju, dan cahaya darah setinggi 1000 kaki muncul dari tubuhnya. Raja Jiuyu sangat tegas dan mendominasi. Dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah sekte Taixuan. Bagaimana seekor semut dapat memahami misteri langit dan bumi? Li Guiyi sama sekali tidak menganggap serius Raja Jiuyu. Keduanya berada pada tahap tengah kultivasi Immortal Venerable dan waktu mereka untuk mencapai pencerahan sudah sangat dekat. Bahkan jika dia tidak menggunakan kulit manusia yang ditumpahkan oleh Li Taixuan, kekuatan tempur Li Guiyi kira-kira setara dengan Raja Jiuyu. Bagaimanapun juga, dunia surgawi ini telah hancur tak dapat dikenali lagi oleh seberkas kekuatan kekaisaran yang bocor, jadi para raja dan makhluk abadi tidak perlu khawatir apapun dan hanya bisa menyerah dan bertarung. Li Guiyi dan Raja Jiuyu sepenuhnya melepaskan diri, memperlihatkan tubuh dharma mereka, dan bertarung sampai awal mula alam semesta. Kemudian mereka bergegas memasuki sungai waktu yang panjang, dengan cepat pergi ke hulu, dan menyerbu ke medan perang Dewa Abadi. Dewa sejati biasa tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya bisa mendengar jeritan hantu dan lolongan serigala, dan bertanya-tanya apakah ada cahaya abadi yang mengerikan sedang muncul. Hanya raja dan makhluk abadi lainnya yang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di medan perang abadi. Li Guiyi dan Raja Jiuyu berimbang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, bahkan jika alam semesta runtuh dan waktu berakhir, tidak akan jelas siapa yang akan menang. Para raja dan makhluk abadi lainnya tampaknya saling memahami niat masing-masing. Tiba-tiba, mereka semua mengeluarkan aura terkuat dan menyerang sekte Taixuan bersama-sama. Tanpa perlindungan dari Dewa Abadi Li Guiyi, dan dengan para raja serta banyak Dewa Abadi yang menyerang pada saat yang sama, jelaslah bahwa formasi pelindung sekte Taixuan mulai tidak mampu mengatasinya. Lapisan bola cahaya melonjak, tetapi 4 Dewa Abadi, Kaisar Abadi, Kaisar Ilahi, leluhur singa berkepala 9, dan Tian Xuanzi sangat licik. 4 Dewa Abadi berpura-pura menyerang dan tidak berani terlalu dekat dengan sekte Taixuan. Potongan kulit manusia yang mengambang di alam semesta itu terlalu mengerikan. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri dan masih ketakutan. Tetapi raja-raja asing itu tidak tahu betapa buruknya kulit manusia, jadi mereka bergegas ke garis depan. Kedua senjata itu, Tianhuang Halberd dan Despair Demonic Sword, meledak dalam kondisi terkuatnya dan menebas udara. Raja Hantu mengendalikan 6 alam reinkarnasi, dan 6 lubang hitam memancarkan hukum mengerikan yang ingin melahap segalanya. Ini secara mengejutkan mirip dengan Dao Agung Istana Surgawi kuno yang dipraktikkan Aiden. Raja Phoenix yang jatuh juga mengerahkan seluruh tenaganya, terbakar dengan api Phoenix hitam, dan sayapnya yang besar terbentang. Seluruh dunia diselimuti oleh hukum batas, dan semua pengikut sekte Taixuan panik. Guru Li, yang tinggal setengah langkah lagi menuju keabadian, tidak berani muncul. Menghadapi serangan kekuatan penuh dari para dewa dan raja-raja, dia yang sudah setengah langkah lagi menjadi dewa, bahkan tidak berani memikirkannya. Pada saat ini, di medan perang Dewa Abadi, Li Guiyi berlumuran darah, dan dia meninju dada Raja Jiuyu. Raja Jiuyu juga sama ganasnya dan merobek salah satu lengan Li Guiyi hidup-hidup. Keduanya tidak dapat dipisahkan, dan pertarungannya begitu sengit hingga menjadi gelap dan kacau, dan tidak ada seorang pun tahu berapa banyak alam semesta yang hancur. Berarti, Li Guiyi tentu saja mendengar pikiran dan teriakan para pengikut sekte Taixuan dan mulai mengutuk. Kamu berani bergabung untuk menyerang sekte Taixuanku saat aku pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte Taixuanku tidak punya rencana? Li Guiyi meraung dan mulai berpikir untuk mundur. Dia tidak peduli apakah dia akan menang atau kalah dalam pertarungan dengan Raja Jiuyu. Jika Master Abadi ingin pergi, akan sangat sulit mempertahankannya. Li Guiyi melangkah maju dan muncul kembali di alam semesta yang luas. Saat berikutnya dia muncul di dunia surga yang runtuh. Kalian bertindak terlalu jauh. Li Guiyi meraung dengan marah. Melihat 4 dewa abadi dan raja-raja dari negeri asing bergabung untuk menyerang sekte Taixuan, formasi pelindung sekte Taixuan sudah dalam bahaya dan banyak retakan.
Jika ini terus berlanjut, seluruh sekte Taixuan akan hancur, dan baik murid biasa maupun murid tingkat dewa sejati akan mati. Li Guiyi, aku sarankan kamu untuk menjaga dirimu sendiri. Sang iblis besar mengacungkan pedang iblis putus asa dan menatap Li Guiyi dengan dingin sambil menatap dengan pandangan memperingatkan. Raja Wuxiang pun melakukan hal yang sama, memegang Tianhuang Halberd di tangannya, dan meraung dengan penuh dominasi, Tianhuang Halberd di tanganku telah meminum darah para dewa dari surga, aku tidak keberatan satu pun lagi. Ketika dia berbicara, tombak Tianhuang yang retak itu memang berdarah. Itulah darah abadi yang tidak akan pernah kering. Raja Wuxiang mencibir dengan nada meremehkan. Lalu iblis besar itu turun sambil menghunus pedang iblis putus asa. Cahaya bila pedang itu berkedip-kedip, menerangi waktu, merobek lorong waktu, dan juga mengunci Li Guiyi. Tianhuang Ji dan pedang iblis keputusasaan mencoba membunuh Master Abadi Li Guiyi satu demi satu. Ini terlalu berlebihan. Li Guiyi terus-menerus meraung. Dia tidak dapat menahan serangan gabungan Raja Wuxiang dan Raja Iblis Agung. Tianhuang Ji dan pedang iblis keputusasaan keduanya pernah meminum darah dewa abadi di masa lalu, jadi mereka sangat ganas. Tubuh abadi Li Guiyi benar-benar terbelah menjadi dua bagian, dan jiwanya yang abadi bergegas keluar dan terbentuk kembali dalam sekejap. Jangan menyesalinya. Li Guiyi meraung dengan marah. Kamu masih berani keras kepala. Raja Wuxiang mengejek. Pada saat ini, kulit manusia yang mengambang di alam semesta mulai bergerak. Segala sesuatu di seluruh alam semesta berkumpul menuju kulit manusia itu. Kulit manusia bergerak, seolah-olah seberkas roh abadi sedang kembali. 4 dewa abadi, kaisar ilahi, leluhur singa berkepala 9, dan Tian Xuanzi, terus mundur pada kesempatan pertama. Raja-raja dari negeri asing sangat terampil dan berani. Inilah kali pertama mereka kembali menginjakkan kaki di surga setelah bertahun-tahun lamanya. Meskipun kita telah menginjakkan kaki di jalan ini, bagaimana kita dapat menunjukkan kekuasaan seorang raja jika kita tidak memamerkan keperkasaan kita? Kulit manusia tergerak, dan raja-raja asing pun makin bersemangat. Pedang iblis putus asa, tombak langit sunyi, 6 jalan reinkarnasi milik Raja Hantu, 9 api penyucian milik Raja Nether 9, dan api sejati Phoenix milik Raja Phoenix jatuh semuanya digunakan dalam pertarungan sesungguhnya tanpa ragu, menyelimuti sekte besar sekte Taixuan secara menyeluruh dan siap menghancurkan semuanya dalam satu gerakan. Bum bum bum, pada saat ini, kulit manusia mulai bergerak sepenuhnya, seolah-olah ada roh tak kasat mata yang pindah ke dalam kulit manusia ini. Ada langkah kaki yang datang dari waktu dan tempat yang tidak diketahui, seolah-olah datang dari masa lalu, seolah-olah datang dari masa depan, dan seolah-olah tidak berasal dari masa kini sama sekali. Langkah kaki itu makin lama makin jelas terdengar, seakan-akan mengalir melawan arus waktu dan melewati berbagai batasan. Keempat dewa abadi itu tahu bahwa pemilik kulit manusia kemungkinan besar merasakannya, jadi mereka menjauh lagi. Raja-raja asing itu semuanya bersemangat untuk berperang dan tidak peduli sama sekali. Siapa? Kamu mempermainkan aku. Itu masih iblis besar, yang menebas langsung ke arah waktu dan ruang yang tidak diketahui dengan pisau. Waktu terpotong-potong dan berlalu begitu saja, tetapi tetap tidak dapat menghentikan langkah kaki itu untuk semakin dekat. Raja Wuxiang mengikutinya dari dekat, dan Tianhuang Daji juga melompat turun, merobek seberkas waktu, tetapi masih gagal menghentikan langkah kaki yang mendekat. Suara langkah kaki yang berdebar-debar membuat para raja merasa gelisah, sementara para pengikut sekte Taixuan menjadi sangat bersemangat. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Hantu tidak tahan lagi dan mengambil tindakan sendiri. Dia mencubit tangannya, dan 6 jalan reinkarnasi muncul kembali. Lubang hitam yang terbentuk dari jalinan 6 hukum abadi menelan segalanya. Segala sesuatu, yang terlihat dan tak terlihat, ditarik ke dalam 6 alam, bahkan waktu pun tak terbuang sia-sia. Valen Phoenix Network menambahkan dorongan kekuatan terakhir, dan api sejati Phoenix hitam menyebar, membakar segalanya menjadi abu. Namun suara langkah kaki itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah datangnya dari masa lalu yang jauh dan dengan cepat mendekati masa kini. Leluhur. Li Guiyi memimpin murid-murid sekte Taixuan dan berteriak kegirangan. Kulit manusia itu melayang ke atas, seakan-akan merespons hentakan langkah kaki. Akhirnya, langit yang kacau retak, dan dunia-dunia di surga, tanah-tanah asing yang gelap, dan bahkan dunia yang baru dibuka pun bergetar. Dunia yang baru terbuka itu memancarkan cahaya yang cemerlang, dan asal-muasal kaisar abadi yang telah melarikan diri muncul kembali, seolah-olah dia sangat takut kepada pemilik jejak kaki itu. Ini dia. Keempat dewa abadi itu telah merasakan sesuatu yang buruk tengah terjadi, jadi mereka berjalan menuju ujung langit dan bumi, mengamati segala sesuatu melalui pikiran ilahi agung mereka. Raja-raja dari negeri asing berdiri bersama, dan pada saat ini mereka sangat gugup.
Ini semua terlalu aneh. Sebagai seorang raja, dia tidak lagi memiliki konsep rasa takut atau malu-malu, tetapi saat ini dia benar-benar merasa takut. Dalam sekejap, sebuah kaki terentang dari waktu. Kakinya memancarkan cahaya warna-warni yang melampaui imajinasi apapun sebelumnya. Di bawah kaki itu, segalanya berhenti ada, waktu yang tak terlihat hancur total, dan dunia ketiga yang baru terbuka juga bergetar. Jejak kaki tadi berasal dari kaki ini. Para raja terkejut dan semua pikiran spiritual mereka yang kuat tertuju ke arah kaki itu. Tetapi pada saat yang sama, kaki itu bergerak, dan dunia dengan cepat runtuh dan musnah di bawah kakinya. 4 dewa abadi di surga sangatlah cerdas. Mereka telah lama menyaksikan kengerian kulit manusia Sekte Taixuan. Oleh karena itu, ketika kulit manusia mulai bergerak dan suara langkah kaki datang dari ruang dan waktu yang tak berujung, mereka telah melarikan diri jauh ke alam semesta yang luas untuk menghindari bencana. Namun, raja-raja negeri asing yang gelap tidak memiliki pemahaman yang begitu mendalam, dan sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Langit dan bumi terbalik, waktu mengalir mundur, dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Kaki yang terentang dari kekacauan yang robek itu melonjak dengan cahaya abadi yang tak tertandingi. Benar-benar melampaui tingkat raja abadi, hukum kekaisaran menyebar. Pergi. Raja hantu memiliki pengalaman terpanjang dan terbanyak, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah pada saat pertama. Namun, sudah terlambat. Raja hantu, Raja Wuxiang, Raja Iblis Agung, Raja Phoenix jatuh, Raja Jiuyu dan raja-raja lainnya menghancurkan waktu dalam satu langkah dan mencoba melarikan diri. Namun sebuah kaki terjulur keluar dari kekacauan itu dan menyapu bersih, melenyapkan 8 gurun dan langit, dan semuanya lenyap. Hanya dengan satu tendangan saja, sang raja merasa seolah kiamat akan segera datang. Semuanya musnah, dan tubuh abadi para raja semuanya hancur dalam sekejap. Ah! Raja ini abadi. Raja-raja meraung, hukum para raja melonjak, dan asal mula kegelapan muncul, mencoba membentuk kembali tubuh abadi, tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tendangan itu, tendangan sederhana dari waktu dan ruang yang tak berujung, langsung menendang semua raja menjauh, dan tubuh raja-raja itu semuanya hancur berkeping-keping. Seluruh dunia hampir runtuh sepenuhnya, dan hal itu juga berdampak pada negeri asing yang gelap. Hukum kekaisaran dibebaskan tanpa syarat, waktu dimusnahkan, dan berakhir. Kekuatan kaisar abadi terbukti, tidak ada yang dapat menandinginya. Setelah beberapa saat, kaki besar berwarna emas itu menghilang. Kulit manusia yang mengambang di atas alam semesta Sekte Taixuan akhirnya kembali tenang. Kalau bukan karena dunia yang hancur ini dan serpihan-serpihan waktu yang hancur sebagai saksi, rasanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Para raja masih ketakutan, dan saat mereka menyaksikan hukum kekaisaran berangsur-angsur menghilang, mereka berani keluar dari ruang dan waktu. Bab 2115, Aiden. Para raja tidak lagi berani terlalu dekat dengan Sekte Taixuan, terutama ketika mereka melihat kulit manusia mengambang di alam semesta, mereka bahkan semakin ketakutan. Kemudian keempat dewa abadi di surga muncul dengan wajah gembira. Berarti, Raja Jiuyu mengutuk. Kalian semua sudah tahu betapa mengerikannya kulit manusia. Oh. Kaisar abadi tertawa dan berkata, lalu kenapa? Tampaknya kalian, raja-raja, tidak lebih dari ini. Pada saat ini, Li Guyi memanifestasikan gambar Dharma yang mulia abadi, dengan momentum yang dahsyat, dan berteriak pada yang mulia abadi dari surga dan Raja Kegelapan, bagaimana dengan kekuatan Taixuanku? Semua raja dan dewa tetap diam, tidak seorang pun mengatakan apapun. Lupakan saja, Kaisar Ilahi tidak berani terus menekan Sekte Taixuan. Mereka tidak mampu menyinggung kulit manusia ini, yang setidaknya telah ditanggalkan oleh orang kuat setingkat Kaisar abadi. Niat mereka semula adalah menerobos penghalang alam ketiga, memasuki alam ketiga, dan merebut asal-usul Kaisar abadi. Namun sekarang tampaknya hal itu pada dasarnya mustahil. Banyak makhluk kuat tingkat dewa sejati dari surga meninggalkan dunia yang dibukakan oleh 4 dewa abadi agung dan kembali ke dunia surga. Para mayat hidup dari negeri asing juga datang ke surga, dan kedua belah pihak tidak saling bertarung dan relatif damai. Lagi pula, tugas paling mendesak adalah memasuki alam ketiga, bukan bertarung sampai mati. Ketika banyak orang berkuasa tengah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dunia ketiga yang baru saja dibuka itu kembali memperlihatkan kelainan. Mungkin karena hantaman tendangan mengerikan tadi, bagian luar alam ketiga mulai bersinar. Tampaknya asal-usul Kaisar Abadi sedang dirilis. Seseorang yang kuat di tingkat Kaisar Abadi tidak hanya dapat membuka dunia sesuka hatinya, tetapi bahkan dapat menciptakan ras kehidupan baru. Semua raja dan makhluk abadi menoleh dan tercengang. Menciptakan kehidupan. Sepertinya rumor itu benar. Semua raja dan makhluk abadi terkejut. Faktanya, pada level mereka, penciptaan dan penghancuran dunia dalam satu pikiran bukanlah masalah besar. Tetapi menciptakan ras baru dan kehidupan baru tidak terpikirkan. Selalu ada rumor bahwa setelah mencapai puncak alam kaisar, seseorang dapat menciptakan ras kehidupan baru. Sekarang semuanya ada di depan mata kita, dan rumor itu benar. Para raja dan orang abadi tidak berani melupakan apapun. Mereka menggunakan penglihatan mereka dan mengirimkan pikiran-pikiran ilahi yang menakutkan untuk mencatat dan mengamati segala sesuatu dengan cermat.
Asal-usul Kaisar Abadi menciptakan kehidupan abadi, yang lebih spektakuler daripada penciptaan dunia. Jika Anda dapat mempelajarinya sedikit saja, itu akan sangat bermanfaat bagi praktik spiritual Anda di masa mendatang. Saya melihat alam ketiga bersinar terang, cahaya Kaisar Abadi berterbangan, dan asal-usul Kaisar Abadi bersinar. Nafas baru muncul, sepenuhnya melampaui dunia surga dan tanah asing yang gelap. Itu adalah kehidupan yang benar-benar baru. Suatu ras kuno dengan kekuatan ledakan yang mengalir di sekujur tubuhnya lahir dan berjalan keluar dari tirai cahaya. Darah Kaisar Abadi. Para raja dan orang-orang abadi tercengang lagi. Tidak diragukan lagi bahwa ras yang diciptakan oleh asal-usul Kaisar Abadi adalah garis keturunan sejati Kaisar Abadi, dan mengandung darah Kaisar Abadi. Meskipun hanya jejak yang sangat samar, itu juga darah Kaisar Abadi. Terlahir dengan kemampuan untuk menekan semua Tao dan hukum, pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di jalur kultivasi. Para raja, para dewa abadi di surga, dan banyak dewa sejati serta makhluk abadi semuanya menyaksikan asal-usul Kaisar Abadi menciptakan kehidupan baru dalam format yang mereka bisa. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang cukup untuk memengaruhi waktu dan tempat yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui pada saat-saat normal. Jika Anda dapat memahami sedikit hukum kekaisaran, Anda akan memperoleh manfaat tak terbatas. Aiden, putra kaisar, patriark lama klan Tianxiong, Gu Qianqiu, Zhuo Qiuren, Xia Qianyu dan lainnya juga tidak tinggal diam. Keajaiban asal-usul Kaisar Abadi yang menciptakan kehidupan ini langka, dan harus dipahami secara cermat. Itu pastilah penafsiran Tao dan hukum Kaisar Abadi, dan setiap pandangan sekilasnya tidak ada habisnya. Putra Kaisar bermandikan cahaya ungu. Di antara semua orang, dialah yang paling dekat dengan Taoisme Kaisar Abadi. Darah Kaisar Abadi yang mengalir di tubuh Putra Kaisar benar-benar berbeda dari kehidupan baru yang diciptakan oleh asal-usul Kaisar Abadi. Putra Kaisar memiliki darah Kaisar Abadi yang murni. Oleh karena itu, bahkan sebelum dia menjadi abadi, dia dapat memerintah langit dan bumi. Pada saat ini, Aiden juga mendapat manfaat besar dan sangat tersentuh. Dia telah berdiri cukup tinggi di kehidupan sebelumnya, mencapai batas dewa abadi. Sambil menatap langit, dia tidak merasa ragu untuk mencabik-cabik raja-raja kegelapan itu dengan tangan kosong. Tetapi dia masih tidak mampu menembus penghalang terakhir, dan pada saat kritis dia disergap oleh Li Taixuan dan hampir mati. Untungnya, dia masih memiliki jejak jiwa abadinya, bereinkarnasi dan berkultivasi lagi, menjadi abadi 2 kali, dan melebur tubuh bintang dan tubuh abadi guntur surgawi menjadi tubuh dewa yang kacau. Kemudian, di bawah bimbingan tetua agung para dewa, ia melepaskan tubuh dewanya dan memulai jalan lain sebagai tubuh fana. Dia memasuki negeri asing yang gelap sendirian, dan menjadi abadi melawan keinginan surga ketika surga dan negeri asing mengalami perubahan besar. Terutama setelah diasingkan ke benua abadi, ia memperoleh sistem kultivasi ketiga dan memulai jalan yang berbeda lagi. Pada saat ini, kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan asal-usul Kaisar Abadi berevolusi menjadi kehidupan baru adalah hal yang sangat langka. Aiden memiliki energi Ibu Xuan Huang di kepalanya, dan pedang kuno naga sejati Zixiao berputar di sekitar tubuhnya. Ada jiwa naga yang mengaum, setan kecil, binatang Eclipse Yin, binatang pemakan langit, dan 10.000 kelinci dewa yang berputar di sekelilingnya. Pohon cahaya bulan kuno juga bergegas keluar dari lautan kesadaran dan menyebar tanpa pandang bulu di sepanjang alam semesta yang hancur. Para makhluk abadi lainnya pun berusaha sekuat tenaga untuk memahami dan menangkap pemandangan ini. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, mungkin hanya sesaat, mungkin 1 era. Lagi pula, kecepatan aliran waktu di dunia baru yang dibuka oleh asal-usul Kaisar Abadi benar-benar berbeda dari yang ada di surga dan tanah asing yang gelap. Saat guntur langit yang kacau meledak, evolusi asal-usul kehidupan Kaisar Abadi dunia ketiga telah selesai sepenuhnya. Tentu saja, tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang tercipta dan berapa banyak kekuatan sihir Kaisar Abadi yang meluap pada saat ini. Para raja dan banyak makhluk abadi memperoleh manfaat yang sangat besar, dan aura hukum tertinggi yang mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Hal yang sama berlaku bagi banyak orang abadi dan tak berkesudahan sejati. Hah! Orang ini tidak sederhana. Dia memiliki Xuan Huang Mother Key, Moonlight Ancient Tree, Dragon Soul Sword, Sky Devouring Beast, Phoenix Descendant Susaku, 10,000 Dao Divine Rabbit, Eclipse Yin Beast. Begitu banyak garis keturunan primitif terkonsentrasi pada satu orang. Tidak sederhana. Para raja mulai memperhatikan Aiden, tetapi Aiden mengabaikan mereka. Pada saat ini, cahaya Buddha sepanjang 1000 kaki muncul di belakangnya, dan inkarnasi keduanya, tubuh Buddha teratai emas, juga diaktifkan. Ketika asal-usul Kaisar Abadi berevolusi menjadi kehidupan baru, Aiden sangat tersentuh. Terutama sistem seni bela diri ketiga, kumpulan hukum kosmik tubuh manusianya terbuka, diselimuti kekacauan, terus berkembang, melahirkan dan menghancurkan hukum-hukum baru. Dua penguasa agung dari alam rahasia kuno yang pernah ditekan di kolam hukum sebelumnya belum sepenuhnya dimurnikan, dan semangat mereka masih lemah dalam melawan. Ini. Meskipun para raja dan banyak orang abadi berpengetahuan dan berpengalaman, mereka belum pernah melihat kumpulan hukum tubuh manusia yang begitu aneh. Kaisar Ilahi dan Kaisar Abadi pernah menyerang Aiden sebelumnya, tetapi leluhur singa berkepala 9 lah yang telah menyelamatkan Aiden sebelumnya.
Pada saat ini, dua singa berkepala 9 yang ditekan di kolam hukum juga melihat leluhur. Leluhur, selamatkan aku. Patriark singa berkepala 9 mengerutkan kening. Dengan statusnya, mustahil baginya untuk menyerang Aiden secara langsung. Bagaimanapun juga, dia bukanlah kaisar abadi atau kaisar ilahi. Bersambung.